Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani dengan NPM 2012304 dari kelompok 1 kelas C123 Informatika Universitas Teknologi Digital. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami serta perbaikan website resep masakan dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Penerapan Prinsip User Interface dalam Perancangan Website Resep Masakan. Kami merancang sebuah website resep masakan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman, sederhana, dan efisien. Di era digital saat ini, website resep masakan menjadi salah satu media utama bagi masyarakat dalam mencari inspirasi resep masakan. Namun sayangnya, masih banyak website yang kurang memperhatikan aspek kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, kami mencoba membuat website dengan mengedepankan prinsip-prinsip user interface agar pengguna dapat menavigasi, membaca, dan memahami resep secara lebih mudah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih UI atau user interface itu. Nah, jadi user interface merupakan aspek visual dan interaktif dari sebuah sistem digital yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan sistem. Nah, jadi tujuan kami ini adalah yang pertama untuk menerapkan prinsip UI yang baik dalam perancangan website. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat mengakses informasi resep masakan. Dan yang terakhir, untuk menghadirkan tampilan visual yang menarik dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Sebelumnya, kami telah melakukan presentasi awal terkait desain dan tampilan website resep masakan versi pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi dari versi awal serta perbaikan-perbaikan yang telah kami implementasikan berdasarkan masukan. Ada beberapa perbaikan pada website resep masakan. Yang pertama, lebih mengkerucut lagi resep masakannya menjadi masakan khas Sunda saja. Lalu, yang kedua menambah menunya. Yang ketiga menambahkan fitur search bar. Lalu yang keempat, jadi pas kita lihat resep masakannya, yang lainnya terlihat blur, jadi lebih fokus lagi gitu, efek visual fokus atau blur pada saat melihat resep masakan. Di sini saya akan membandingkan terlebih dahulu website resep masakan versi awal dan resep masakan versi terbaru. Jadi ini adalah tampilan website sebelum dilakukan perbaikan. Nah, sebelum dilakukannya perbaikan, website kami sudah memiliki beberapa fitur dasar seperti tampilan grid resep yang rapi, lalu tombol lihat resep yang pada setiap kartu resep. Kategori asal masakan sebagai filter di sini belum dikerucutkan, masih ada masakan Indonesia dan masakan luar negeri. Lalu desain warna hijau pastel yang segar dan nyaman di mata. Namun dari hasil pengujian awal dan masukan pengguna, kami menemukan beberapa keterbatasan pada versi tersebut. Yaitu yang pertama, belum tersedianya fitur pencarian berdasarkan nama resep. Jadi di sini belum ada fitur pencariannya. Saat membuka satu resep, pengguna tetap bisa melihat resep lainnya namun tanpa efek visual yang fokus. Nah, jadi saat kita melihat resep ini, yang lainnya belum blur, jadi belum fokus ke resep yang kita lihat. Lalu masih sedikit pilihan resep dan kategori yang tersedianya, jadi ini belum dikategorikan. Begitu. Sebelum ke perbaikan website masakan, di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Yang pertama ada HTML struktur utama, ada head yang berisi metadata seperti cassette, viewport, dan title, termasuk juga kode CSS internal yang digunakan untuk menata tampilan halaman. Lanjut ke body, bagian utama dari halaman yang berisi header navigasi, yaitu logo dan sambutan pengguna. Lalu ada judul halaman yang menjelaskan bahwa ini adalah aplikasi resep masakan Sunda. Yang ini, nah ini juga di sini. Nah, lalu ada carousel gambar, yaitu menampilkan gambar slide dari beberapa makanan khas Sunda di sini.
Lalu ada input pencarian dan filter untuk mencari resep berdasarkan nama, kategori, asal, dan nutrisi. Nah, ini itu yang input pencarian itu adalah perbaikan dari website resep masakan. Lalu ada tombol favorit dan semua resep untuk memfilter resep masakan yang disukai, yang ini. Lalu ada kontainer resep, yaitu untuk tempat elemen kartu resep yang akan ditampilkan. Nah, ada juga footer. Nah, footer ini untuk informasi hak cipta dan logo di bagian bawah website. Lanjut ke CSS-nya. Di CSS ini ada body yang untuk mengatur warna latar, jenis font, dan padding keseluruhan. Lalu ada navbar dan kontainer. Ini untuk mengatur tampilan navigasi dengan warna hijau pastel dan layout, logo, dan teks. Lalu ada juga carousel container atau carousel slide. Nah, ini untuk mengatur ukuran dan transisi gambar slide otomatis. Ada juga di sini filter panel dan filter group untuk layout drop-down filter berdasarkan kategori, asal, dan nutrisi. Ada juga resep container, yaitu untuk menggunakan grid layout untuk menampilkan resep dalam bentuk kotak yang responsif. Nah, bagian resep ini desain tiap resep seperti card atau kartu dengan hover effect. Lalu ada juga CSS favorit. Nah, favorit aktif ini, jika aktif, icon hatinya berubah menjadi warna merah. Di sini juga ada resep container blurred resep. Nah, ini untuk memberikan efek blur untuk setiap resep yang tidak sedang dibuka. Ini adalah bagian dari perbaikan website kami. Lanjut ke JavaScript-nya. Nah, di JavaScript ini, cons resep data adalah data semua resep dimasukkan dalam array itu. Jadi disimpan di array objek resep data. Masing-masing resepnya berisi nama, kategori, asal, nutrisi, gambar bahan, dan cara. Lalu ada juga fungsi utama. Di sini ada fungsi utamanya buat resep card. Ini gunanya untuk membuat struktur HTML untuk setiap resep. Menambahkan tombol lihat atau sembunyi resep, efek blur, dan tombol favorit. Lalu gunanya inner HTML yang ini untuk menampilkan nama, gambar, kategori, bahan, dan cara. Lalu ada juga tampilan resep. Nah, ini fungsi tampilan resep ini untuk menampilkan semua resep yang sesuai dengan filter kategori, asal, dan nutrisi. Jika ada resep yang tidak cocok, akan muncul pesan resep tidak ditemukan. Nah, lalu fungsi toggle favorit ini yaitu gunanya agar menambahkan atau menghapus resep dari favorit dengan menyimpan data ke local storage. Lalu ada juga di sini mengubah icon loop warna putih menjadi loop warna merah saat diklik ataupun sebaliknya. Lalu di sini fungsi tampilkan favorit, yaitu untuk menampilkan hanya resep yang sudah diberikan hati atau favorit. Ada juga fungsi search resep untuk mencari resep berdasarkan input teks di kolom pencarian dan untuk mencocokkan nama resep yang mengandung keyword tertentu. Nah, lalu show slide. Show slide itu gunanya untuk menampilkan gambar karusel otomatis bergantian di setiap 3 detik, memberikan efek aktif pada DOT. Jadi begitu penjelasan mengenai kode website resep masakannya. Jadi ini adalah website resep masakan setelah dilakukannya beberapa perbaikan dari usulan ibu dan teman-teman. Nah, yang pertama itu ini sudah dikategorikan atau dikerucutkan asal masakannya menjadi masakan khas Sunda saja. Namun ini baru ada 2 kategori, yaitu masakan Bandung dan Cianjur. Begitu. Nah, di sini juga ada penambahan search bar atau fitur pencarian. Misalnya kita mau cari resep batagor. Nah, kini sudah muncul resep batagor menggunakan fitur pencariannya. Lalu
saya juga memperbaiki tampilan favorit. Tampilan favoritnya menjadi di sebelah bawah lihat resep, dan ininya di sini, tampilkan resep favoritnya di bawah fitur pencarian. Misalnya ini kita tampilkan yang sudah di favorit yang tadi ini. Ini tampilkan semua resepnya. Nah, lalu juga ada perbaikan untuk efek visual fokus blur saat melihat resep. Misalnya mau lihat resep surabi. Nah, jadi saat pengguna menekan tombol lihat resep, hanya resep tersebut yang bisa ditampilkan secara menonjol. Jadi resep surabi aja ini yang terlihat menonjol, sementara resep lainnya menjadi blur. Ini membantu pengguna untuk fokus membaca satu resep secara lebih jelas. Ininya tetap sama, semua kategori dan semua nutrisi. Jadi ini adalah perbaikan websitenya, hanya begitu. Demikianlah penjelasan mengenai website resep masakan yang kami buat serta analisis dan usulan perbaikannya. Kami berharap website ini dapat menjadi contoh penerapan desain UI yang baik dan ramah pengguna dalam media kuliner digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.